Bunda pernah nggak sih ngalamin sakit kepala pada saat berjuang melawan asam lambung GERD? Sakit kepala pusing ya, mual. Nah teman-teman, jadi sakit kepala ini ada nggak sih hubungannya sama asam lambung? Dan aku tuh pada saat itu sering sakit di sini. Di sini sampai ke leher. Aku tuh kadang takut, ya Allah ini kolesterol atau apa sih? Ternyata setelah dicek itu asam lambung ya. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Deva dan Bunda. Gimana kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Oh ya teman-teman, sore tadi aku pulang kerja, nggak langsung pulang ya, tapi aku jogging dulu, aku olahraga dulu sama teman-teman aku ya. Jadi teman-teman, kalau kita pengen terus sehat dan nggak kambuh-kambuhan asam lambungnya, harus juga menerapkan olahraga ya. Olahraganya ringan-ringan aja ya, bisa pemanasan atau treadmill, kemudian bisa lari kecil-kecil kalau udah kuat. Kalau misalnya nggak bisa jalan aja semampunya ya. Alhamdulillah saat ini aku masih rutin ya menjadwalkan untuk olahraga. Jadi kalau misalnya aku nggak sempat di kantor, bisa dilakukan di rumah ya. Begitupun sebaliknya. Yang penting dalam sehari ya kita harus gerak. Kalau misalnya nggak sempat setiap hari, bisa dijadwalkan ya. Misalnya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu ya. Aku itu olahraga di kantor di Selasa, Rabu dan juga Jumat. Jadi 3 kali seminggu ya. Tapi kalau misalnya lagi libur, berarti aku harus olahraga di rumah ya, atau diganti olahraganya itu di rumah. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi buat kalian nih yang saat ini masih berjuang ataupun udah sembuh dari asam lambung, harus tetap olahraga. Apalagi kalau misalnya asupan-asupannya sudah mulai makan makanan pantangan ya, seperti goreng-gorengan. Karena kalau biasanya nih kita udah banyak masuk ya, seperti asupan-asupan yang kurang sehat, yang berlebihan seperti gorengan, kemudian minuman-minuman yang berwarna, selain itu juga udah nyobain cabai dan juga kita makan tepung-tepungan, kemudian jarang olahraga, itu nanti bakalan muncul lagi ya, nyolek-nyolek lagi sensasinya. Jadi harus disertai juga olahraga. Apalagi kalau misalnya makan nasinya itu berlebihan ya, porsinya gede. Jadi harus seimbang ya pemasukan, dan juga kita harus melakukan olahraga seperti itu ya. Dan tadi itu pada saat mau olahraga ya, mau jogging sore, aku live di TikTok dan banyak yang bertanya gerakannya apa aja. Aku udah sharing ya di YouTube, di TikTok juga ada. Dan banyak yang nanya, Bunda sakit kepala itu ada hubungannya nggak sih sama asam lambung? Jadi banyak banget ya beberapa hari ini yang nge-DM aku, yang nge-chat aku dari TikTok, dari YouTube. Banyak yang menanyakan, kenapa ya suka sakit kepala? Bunda pernah nggak sih ngalamin sakit kepala? Pada saat itu aku juga sering ngalamin sakit kepala ya, dan sakitnya itu di sebelah sini teman-teman, di belakang. Aku tuh dulu parnoan banget, ini ada nggak sih hubungannya sama asam lambung? Memang sih nggak ada penelitian bahwa kita kena asam lambung itu langsung naik ke kepala, nggak ada. Tapi menurut pengalaman aku dan pengalaman beberapa orang, itu bisa jadi. Jadi sakit kepala ini umumnya itu terjadi karena faktor-faktor tertentu ya teman-teman ya. Seperti misalnya kita terlalu banyak pikiran nih, sampai luber-luber nih pikirannya, nggak bisa ditampung lagi, itu nanti bakalan pusing, kadang muter ya, sampai keliengan. Aku tuh suka kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita tuh kebanyakan konsumsi kayak makanan-makanan yang membuat kita pusing. Kayak misalnya nih ya, aku contohin, terlalu banyak minum kopi, itu bisa jadi sakit kepala ya. Jadi selain pikiran juga karena obat-obatan tertentu, kemudian minuman-minuman yang mengandung kafein ataupun soda, itu bisa menyebabkan kita sakit kepala. Nah selain itu juga kita mungkin terlalu kecapean, itu juga bisa ya membuat kita sakit kepala. Jadi ada beberapa sebenarnya penyebabnya. Nah jadi asam lambung ini kira-kira ada nggak sih hubungannya dengan sakit kepala? Menurut aku sih nggak ada ya, nggak ada. Tapi seringkali kita hubung-hubungkan karena sensasi asam lambung ini banyak banget, 1001 sensasi. Jadi apapun yang kita alami nih teman-teman ya, selalu pasti dari asam lambung. Ternyata itu sebenarnya enggak. Dan orang yang awam juga ya, yang nggak pernah kena asam lambung pun pasti ngalamin sakit kepala. Nah kayak temanku nih, itu sering sakit kepala karena kenapa? Biasanya itu begadang kurang tidur, bangunnya kesiangan, itu kan bisa sakit kepala ya. Dan dia nggak ada riwayat asam lambung. Jadi teman-teman harus mikir-mikir nih, aduh aku ini sakit kepala karena apa sih? Apa karena aku terlalu banyak minum kopi kah? Atau mungkin mengkonsumsi obat-obatan tertentu yang buat pusing ya? Atau mungkin kita salah konsumsi obat, itu adalah bisa jadi penyebab. Kemudian kita terlalu banyak pikirannya, semalaman begadang mikirin ini mikirin itu bisa membuat kita sakit kepala. Kemudian selain itu juga kita biasanya ya
tensinya rendah atau tensinya terlalu tinggi. Kemudian gula darahnya juga harus diperhatikan. Selain itu juga kita harus mengecek juga nih HB kita, kolesterol kita juga harus dipastikan semuanya normal. Kalau misalnya semuanya normal teman-teman ya, itu berarti karena kita kurang istirahat, kurang tidur. Nah pada saat itu nih teman-teman, aku tuh sering banget ngalamin ya, sakit banget di sini. Kadang sampai ke leher, aku tuh sampai mikir, ya Allah takut banget, takutnya ada kolesterol ya. Jadi aku tuh sampai mikir, aku kan makannya ya dipantang, aku menghindari minyak-minyakan, aku menghindari kayak micin-micinan, daging-daging, aku menghindari itu semua. Tapi kok aku sakit kepalanya di sini, tensi aku juga normal, bahkan kadang rendah. Ini kenapa sih ya? Ternyata teman-teman, kata dokter, aku itu terlalu lama duduk dan menatap layar handphone, layar komputer atau PC itu juga berpengaruh. Kemudian aku tuh tegang di sini. Kadang kan aku kerja seharian itu 8 jam ya. Aku cuma istirahat 1 jam. Jadi 7 jam itu mata aku ya di komputer atau di PC. Kemudian saat jam istirahat pun aku tetap melihat handphone kadang ya, baca-baca berita apa. Jadi itu juga adalah yang membuat kita sakit kepala. Jadi aku sarankan juga bisa cek kolesterol ya. Kalau misalnya semuanya udah normal, udah aman, berarti itu istirahatnya harus dibenerin ya. Jadi istirahatnya harus cukup, asupan-asupannya perbanyak juga, minum air putih. Jadi kalian gak usah takut ya. Tapi kalau misalnya aduh aku masih parno nih bun ya, soalnya semuanya itu normal, tensi aku normal, kemudian aku juga udah istirahat yang cukup, aku juga udah makan yang benar, tapi kok masih kayak sakit banget kepalanya. Itu aku sarankan untuk cek darah ya, atau periksa ke dokter. Nanti dokter akan berikan obat-obatan yang aman tentunya ya. Karena tadi juga ada yang komen ya di YouTube aku, Bunda aku itu udah membaik ya, dia udah sakit 4 bulan. Kemudian dia mengikuti tips-tips dari aku itu sembuh teman-teman. Tapi udah beberapa hari ini tiba-tiba kambuh ya, dia itu muntah, mual, dan dia juga ada penyakit bawaan ya, diabetes. Dan ini yang terjadi kenapa biasanya mual ini dan juga kayak pusing itu karena kita telat makan. Jadi bisa menyebabkan kita pusing, kelayangan karena asam lambung kita naik, jadi kayak pengen muntah, air liurnya juga banyak. Selain itu juga kalau misalnya asam lambung naik itu kan udah naik ke esofagus ya, atau ke kerongkongan. Jadi itu sebenarnya bisa juga mengalir ya, atau asam lambung ini menghampiri telinga, itu yang menghubungkan antara kerongkongan dan juga telinga. Jadi biasanya kita sampai pusing gitu, sampai kelayangan, sampai muter-muter gitu kita lihat ya, atau melihat. Ada juga yang kadang bilang, aduh aku ini vertigo kali bun ya. Aku juga pernah ngalamin itu teman-teman. Memang ya aku tuh ada vertigo karena kayak suka pusing gitu ya. Kayak kadang aku tuh langsung megang gini. Masya Allah ini sensasi apa lagi. Ternyata semua itu terjadi karena ulah aku sendiri. Kenapa? Aku itu terlalu banyak pikiran, kurang istirahat, makanan aku nggak aku perhatiin. Aku itu teman-teman bisa aja ya kalau misalnya dilarang jangan minum soda ya, kemudian hindari soda, hindari cabai. Aku tuh bisa hindari itu dengan cara mudah ya, dengan mudahnya, karena memang aku bukan penikmat makanan dan minuman tersebut. Tapi kalau misalnya pikiran aku udah harus disuruh kontrol, itu aku kadang susah banget. Kenapa? Karena aku itu orangnya pemikir ya, aku itu orangnya baper-baperan gitu. Jadi kalau misalnya aku udah mikirin sesuatu itu sulit banget hilang. Jadi harus benar-benar butuh ekstra kerja keras ya. Seperti misalnya aku harus olahraga dulu nih biar pikiran aku tenang, biar aku bisa tidur. Kemudian pada saat mau tidur malam aku harus relaksasi dulu nih, aku harus yoga dulu. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian yang masih sering sakit kepala, solusinya itu adalah istirahat yang cukup, pikiran yang dikontrol ya. Selain itu juga bisa konsumsi vitamin ya untuk menambah daya tahan tubuh kita. Asupan-asupannya, makanannya juga harus diperhatikan, hindari pantangannya. Karena memang asam lambung itu 1001 sensasi, banyak banget ya. Tetapi yang mengatakan bahwa kita sakit kepala itu karena hanya asam lambung, itu menurut aku sih enggak juga. Jadi enggak semua orang itu kena asam lambung tapi sakit kepala, itu karena faktor-faktor tertentu ya, seperti yang aku sebutkan tadi, seperti itu ya. Jadi ini buat kalian kalau misalnya saat ini yang masih ngalamin ya, harus disiplin, ngatur istirahatnya, jam makannya, pikirannya juga harus dikontrol ya, agar nggak kambuh-kambuhan terus. Kemudian ya, kalau pulang sore ya biasanya itu aku tiduran.
tiduran, sebelum mandi tuh tiduran, dan juga pada saat mau tidur harap ya, atau tinggiin bantalnya pakai 2 atau 3 bantal miring ke kiri ya, agar kita juga nggak gampang naik asam lambungnya. Dan pada saat bangun tidur pun jangan kayak terlentang langsung bangun gitu ya, jadi miring dulu, aku bisa miring ke kiri kemudian bangun. Dan setelah itu ya, kalau misalnya lagi duduk nih tiba-tiba berdiri kayak gelap gitu, itu bisa juga dari asam lambung ya. Dan itu biasanya karena kita kecapean ataupun mungkin kita juga telat makan, itu semuanya bisa terjadi teman-teman. Jadi kita harus memperhatikan semuanya ya, kita harus evaluasi diri kita, aduh aku salah apa lagi sih, kok ini kambuh lagi. Aku biasanya juga kayak gitu ya. Oke teman-teman ya, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat, dan yang sering sakit kepala bisa menerapkan tips dari aku. Kalaupun mau konsumsi vitamin selain istirahat juga bisa ya, kayak neurobion ataupun vitamin-vitamin yang lain. Kalau aku sih biasanya neurobion, B-kompleks itu aman, atau B-kompleks aman sama aku ya. Semoga kalian juga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala, dan bisa beraktivitas kembali. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang selalu setia menonton video-video aku. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.